Malam di kaki Gunung Halimun Salak tidak pernah benar-benar sunyi. Namun malam itu berbeda. Kabut turun perlahan seperti tirai putih yang diseret dari langit. Pepohonan damar menjulang tinggi seperti penjaga gerbang dunia lain. Warga adat percaya jika kabut turun tanpa suara burung dan tanpa desir jangkrik, itu pertanda gerbang kerajaan gaib sedang terbuka. Konon, di balik rimbunnya hutan, berdiri istana tak kasat mata, milik bangsa halus yang telah ada jauh sebelum manusia membuka perkampungan. Dan malam itu, seseorang akan melihatnya. 4 pemuda dari Banten memulai pendakian dengan penuh percaya diri. Mereka menganggap cerita mistis hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti. Tidak ada ritual izin, tidak ada doa adat. Semakin dalam mereka melangkah, hutan berubah. Suara alam perlahan hilang. Hanya terdengar langkah kaki mereka dan gesekan tas karier. Salah satu dari mereka, Arga, mulai merasa ada langkah lain mengikuti di belakang. Tapi setiap kali ia menoleh, hanya kabut yang berdiri diam. Mereka belum sadar. Mereka sedang diawasi. Menjelang tengah malam, suara gamelan terdengar samar, lembut namun jelas. Seolah ada pesta besar yang sedang berlangsung di tengah rimba. Salah satu dari mereka terpukau dan mengikuti arah suara itu. Cahaya kuning temaram terlihat di balik kabut. Namun ketika mereka mendekat, cahaya itu menjauh, seakan sengaja memancing. Hutan tak lagi terasa seperti hutan. Ia berubah menjadi lorong menuju sesuatu yang tak terlihat. Kabut tiba-tiba terbelah. Di hadapan Arga berdiri sebuah istana megah berarsitektur kuno. Pilar emas, atap menjulang, dan prajurit berpakaian kerajaan berdiri berjajar. Musik gamelan kini terdengar jelas. Wanita-wanita berpakaian tradisional menari perlahan. Seorang raja berjubah hitam duduk di singgasana, matanya menyala keemasan. Engkau telah memasuki wilayah kami. Suaranya menggema tanpa menggerakkan bibir. Sementara itu, 3 temannya menyadari Arga hilang. Mereka hanya menemukan tasnya tergeletak di tanah basah. Kabut semakin tebal. Kompas berputar liar. Arah utara dan selatan tak lagi bermakna. Salah satu dari mereka melihat bayangan berjalan di antara pepohonan. Tapi bayangan itu tidak memiliki kaki, hanya melayang. Rasa takut mulai menggantikan kesombongan. Di dalam istana gaib, Arga ditawari sesuatu, kekayaan, kekuasaan, umur panjang. Asal ia bersedia tinggal dan melupakan dunia manusia. Waktu terasa berhenti. Tidak ada angin, tidak ada detak jantung. Namun di kejauhan, suara ibunya memanggil dalam ingatan, Aga menolak. Penolakan itu membuat istana bergetar. Kabut berubah menjadi pusaran angin. Prajurit gaib berteriak tanpa suara. Hutan di dunia nyata juga berguncang. Teman-temannya terjatuh saat angin tiba-tiba menerpa tanpa sebab. Seolah 2 dunia bertabrakan. Arga terlempar ke tanah berlumpur. Istana menghilang. Gamelan berhenti. Yang tersisa hanya suara napasnya yang tersengal. Teman-temannya menemukannya tergeletak tak sadarkan diri. Jam tangan mereka menunjukkan waktu yang sama. Tapi Baar ia merasa telah berada di sana berhari-hari. Setelah turun gunung, mereka menemui seorang tetua adat. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. Gunung itu bukan hanya tanah dan pohon. Ia adalah kerajaan lama yang tak terlihat. Tidak semua tamu diterima, dan tidak semua yang masuk bisa pulang. Mereka sadar mereka telah diberi kesempatan kedua. Hingga hari ini, kabut masih turun di Gunung Halimun Salak. Dan terkadang, suara gamelan terdengar samar saat malam tanpa bulan. Penduduk sekitar percaya kerajaan itu masih ada. Menunggu bukan untuk menakuti, tetapi untuk menguji siapa yang datang dengan sombong dan siapa yang datang dengan hormat.
Karena di tanah Nusantara, tidak semua yang tak terlihat berarti tidak nyata.